Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Niha, and today we're going to learn about pronouns. Dan kali ini kita akan belajar tentang pronouns. Di video ini kalian akan belajar tentang definisi pronouns, macam-macam pronouns, contoh-contohnya apa saja, dan yang paling menarik adalah akan ada practice di akhir video. So don't skip the video. Jadi jangan skip videonya ya. Simak penjelasannya, kemudian ikuti latihannya. Okay, so let's start our discussion by talking about the definition of pronouns. Jadi kita akan mulai dengan definisi dari pronouns. Apa sih pronouns itu? So, pronouns yang biasa kita kenal dengan kata ganti, definisinya adalah any of a small set of words such as I, she, he, correction, it's he, you, in a language that are used as substitutes for noun or noun phrases and whose reference are named or understood in the context. Atau dalam bahasa Indonesia, pronouns atau kata ganti adalah seperangkat kecil kata dalam bahasa yang digunakan sebagai pengganti kata benda atau frasa kata benda dan yang rujukannya dinamai atau dipahami dalam konteksnya. Jadi seperti ini. Pronouns merupakan kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau frasa kata benda atau nama-nama yang ada pada konteks kalimat agar tidak terjadi pengulangan. Nah, ini dimaksudkan untuk menghindari kebosanan seandainya kata benda atau sebuah frasa itu disebut terus-menerus, maka kita akan merasa bosan, kita akan merasa kok itu terus. Jadi menghindari itu kita buatlah sebuah kata ganti, kita pasang sebuah kata ganti yaitu pronoun. So, what are kinds of pronouns? Apa saja macam-macam dari pronouns? First, we have subjective pronoun. A pronoun which acts as a subject of sentence. Jadi, subjective pronoun ini adalah sebuah pronoun yang berfungsi sebagai subjek kalimat. And then the second is objective pronoun. A pronoun which acts as the object of a sentence. Jadi, objective pronoun ini ada letaknya di belakang kalimat ya, karena fungsinya sebagai objek kalimat. And then next we have possessive adjective, a pronoun which shows ownership followed by a noun. Nah, possessive adjective ini berfungsi untuk menjelaskan kepemilikan atau ownership yang diikuti dengan kata benda. Jadi, possessive adjective kemudian diikuti kata benda. And then next we have possessive pronoun. Possessive pronoun is a pronoun which shows ownership without followed by a noun. Nah, ini mirip sekali dengan yang possessive adjective. Perbedaannya adalah kalau possessive adjective followed by a noun diikuti kata benda, kalau possessive pronoun tidak diikuti kata benda. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Kemudian kita ke reflexive pronoun. Reflexive pronoun, a pronoun that reflects the action of the verb of the subject in a sentence. Jadi, reflexive pronoun ini adalah pronoun yang merefleksikan kegiatan yang dilakukan oleh subjeknya. Jadi, apa sih yang dikerjakan oleh subjeknya? Itu yang dimaksud dengan reflexive pronouns. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung lihat ke contoh kalimatnya ya, biar bisa dipahami dengan lebih mudah. Nah, kita akan ke subjective pronoun dulu. There are two sentences in subjective pronouns. Ada dua kalimat ya. Yang pertama, I'm Diana from class 10 language 1. Yang kedua, she's my classmate. Nah, dari dua kalimat ini kita akan mencari kata yang menjadi subjek dalam kalimatnya. Apakah kata-katanya? Yes, that's right. Kata-katanya adalah I dan she. Oke, I dan she adalah subjek dari kalimat. Jadi mereka kita garis bawahi sebagai subjective pronoun. Oke, let's go to the objective pronoun. Ada dua kalimat juga di sini. Yang pertama adalah do you know her too? I love it. Nah, kita akan mencari kata yang menjadi objek dalam kalimatnya. Yap, benar.
kata yang menjadi objek dalam kalimat ini adalah her dan it. So, mereka adalah objective pronoun dari kalimat itu. Kemudian we go to possessive adjective. Tadi possessive adjective yang menunjukkan ownership ya, kepemilikan. Kalimatnya yang pertama adalah what's your name? Bertanya tentang namamu, siapa namamu? Nama milikmu. So, your name. Nah, di situ kata your adalah possessive adjective. Kemudian yang kedua, she's my cousin. So, my cousin, my milik saya, sepupu saya. So, it shows ownership, menunjukkan kepemilikan. Okay, let's go to possessive pronoun. Nah, sekarang kita ke possessive pronoun. Nah, bedanya dengan possessive adjective, kalau pronoun tadi ownership-nya diikuti dengan kata benda di belakang. Kalau yang possessive pronoun tidak diikuti dengan kata benda. So, look at the example. Lihat contohnya. I live next to hers. Saya tinggal di samping rumahnya. So, bukan disebutkan her house, tapi langsung hers. Karena di possessive pronoun tidak membutuhkan objek untuk disebut ulang. Oke, kalimat yang kedua, this is mine. Ini milikku. Tidak disebutkan this is my house, tetapi langsung merujuk kepada benda itu sendiri, langsung this is mine. So that's the difference. Next we go to reflexive pronoun. Kita lanjutkan ke reflexive pronoun. Yang ini adalah merefleksikan kata kerja yang dilakukan oleh subjek dari kalimat. Contohnya adalah I do it myself. Saya mengerjakan sesuatu. Myself, sendiri. Jadi tidak ada yang membantu saya mengerjakannya sendiri. Refleksif, mereflek atau memantul ke dirinya sendiri apa yang dia kerjakan. And then next one, she loves herself. Dia mencintai dirinya. So, love, siapa yang dicintai? Herself, dirinya sendiri. So, itu yang kita sebut sebagai reflexive pronoun. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa aja kata-kata yang masuk dalam kelompok subjective pronoun, objective pronoun, dan lain-lain. Nah, sekarang silakan kalian lihat tabel yang ada di samping. Di situ disebutkan ada first person, orang pertama ya. Untuk di subject pronoun ada I. Kalau orang kedua ada you, orang ketiga laki-laki he, orang ketiga perempuan she. Benda atau orang ketiga ada it, kemudian first person, orang pertama, plural banyak menggunakan we. Second person, orang kedua, plural banyak menggunakan you. Kemudian third person and thing, untuk orang ketiga dan juga benda dalam jumlah yang banyak menggunakan they. Jadi untuk subjek pronoun ada I, you, he, she, it, we, you, and they. Untuk di objective pronoun ada I berubah jadi me, you tetap you, he berubah menjadi him, she berubah jadi her, it tetap, we berubah menjadi us, you tetap menjadi you, and then they berubah menjadi them. Oke, lanjut ke possessive adjective. Berubah menjadi my. Kemudian you berubah menjadi your, he menjadi his, she menjadi her, it menjadi its, we menjadi our, you menjadi your, kemudian they menjadi their. Dan di possessive pronoun, my berubah menjadi mine, your berubah jadi yours, his menjadi his tetap, her menjadi hers, it's tidak ada ya di possessive pronoun, tidak ada perubahan. Kemudian our berubah menjadi ours,
Your menjadi yours, their menjadi theirs. Dan untuk yang reflexive pronoun, myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourselves, and themselves. So those are the change. Itu perubahannya ya. Kalian bisa ingat-ingat dengan lihat tabel ini. Nah, sekarang kita masuk ke practice yang kita tunggu-tunggu. So, let's practice. Mari kita berlatih. Oke, complete the blank spaces. Yang pertama, kalian diminta untuk melengkapi kolom kosong atau area-area kosong yang ada di angka 1 sampai angka 4. Yang pertama, bla bla bla, I'm Diana from London. Kira-kira kita harus isikan apa sih yang paling tepat untuk mengisi kalimat ini? Ingat posisinya ada di depan, berarti kita membutuhkan, yes, benar, kita membutuhkan subjective pronoun. Karena di sini menggunakan to be am, jadi yang paling cocok adalah subject I. So, I am Diana from London. Okay, good job. So, let's go to number 2. Kita ke nomor yang kedua. Do blah 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 know my classmate? Kira-kira kita isikan apa? Yes, benar, subjective pronoun lagi. Kita butuh subject you untuk melengkapi kalimat kedua. Do you know my classmate? Okay, good job. So let's go to number 3. Blah 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 is my brother Alex. Okay, saudara laki-laki Alex. Berarti kita butuh subjek orang ketiga laki-laki. So it's supposed to be, yes, correct. This is supposed to be with he. So he is my brother Alex. Okay. Next, number 4. Blah blah blah. Di dalam garis dalam tanda kurung ada Susi, Lia, Sandra. Ada 3 orang. Berarti banyak plural ya. Are from Indonesia. Nah, jadi ini mereka dari Indonesia. Kita butuh kata ganti apa? Yes, that's true. Kita butuh kata ganti they. So they are from Indonesia. Mereka, siapa saja? Ada Susi, Lia, dan Sandra are from Indonesia. Nah, latihan selanjutnya change the words on the bracket. Jadi kalian diminta untuk mengganti kata-kata yang ada di dalam tanda kurung. Question number 1. Do you know blah 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 she? Oke, jadi karena yang diminta adalah di bagian belakang, posisi belakang kita butuh, yes, correct. Kita butuh objective pronoun. Nah, karena ini she, kita lihat ke tabel tadi kembali, she berubah menjadi her. So, jawabannya adalah do you know her? Oke, next one. I like pizza. So, pizza kita ganti menjadi I like it. Okay, good job. Next one. My father loves blah 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 he. Kata ganti objective pronoun untuk he adalah yes, it's him. So, my father loves him. Next one. He sits next to blah 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 her chair. Her chair ini adalah possessive adjective ya, her, showing kepemilikan chair objeknya. Nah, sebenarnya ini sudah betul, tapi kok masih salah? Kok masih minta pembenaran? Nah, berarti kalimat ini tidak mau menggunakan possessive adjective. Mungkin kalimat ini ingin merubah dari possessive adjective ke possessive pronoun. Jadi kita harus rubah. Tidak perlu menggunakan objek lagi, kita hilangkan objeknya. So, akan berubah menjadi he sits next to hers ya. Hers menggunakan s. Maksudnya adalah her chair. Oke, lanjut nomor 5. I do it by blah blah blah, no other help. Jadi saya mengerjakannya. Mengerjakan apa? Dengan tadi dibilang sendirian, tidak ada bantuan yang lain. So, berarti ini mereflek atau merujuk kepada diri sendiri. So, we use reflexive pronoun. I do it by myself without any other help. Okay. Let's go to the next practice.
Introduce your friend. Nah, di sini kalian diminta untuk memperkenalkan teman kalian. So, namanya adalah Alexandra. She is Alexandra. Nah, kalian diminta melengkapi informasi untuk nomor 2. She comes from, dari mana? Kalian bisa letakkan nama kota atau nama negara. She comes from Indonesia. She comes from London misalnya. Boleh dia dari Indonesia atau dia dari kota London. Next one, telling about blah 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 hobby is swimming. Nah, so we're talking about ownership, kepemilikan. Dia memiliki hobi. Nah, kira-kira kalau orang ketiga perempuan memiliki hobi, kita harus pakai apa? Yes, correct. Kita pakai possessive adjective. Maka yang paling tepat untuk orang ketiga tunggal perempuan adalah yes, her. Her hobby is swimming. Okay, next, number 4. Do you have a hobby? Apakah kamu memiliki hobi? Tell me. Jadi ceritain saya hobimu. Hobimu apa? Tell me yours. Ya, cukup dengan yours orang paham bahwa yang diminta adalah hobimu. Apakah hobimu? Tell me yours. So that's what we have learned today. Jadi ini yang sudah kita pelajari kali ini, yaitu tentang pronouns, penggunaan pronouns dan juga macam-macam pronouns. Thank you very much for learning with me today, and I'm really happy because you have joining this video from the beginning until the last, and you did a good job. Thank you very much. I'll see you in the next video. Bye.